Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Tentu kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, pelajaran tematik tema 2 subtema 1 pembelajaran yang kelima. Nah, kemarin di kelas kita sudah membuat perahu, meniup plastik ya. Nah, coba kita dengarkan nih. Ada percakapan antara perahu angin dan balon. Nah, perahu, bagaimana cara kamu berlayar? Wah, tanya balon kepada perahu. Dengan bantuan angin, balon. Angin? Apa itu angin? Angin itu udara yang bergerak. Tuh, angin adalah udara yang bergerak. Kalau kamu, mengapa bisa menggelembung? Balik tanya perahu kepada si balon. Karena di dalam perutku juga ada udara, perahu. Ketika udara itu ditiupkan, aku dapat menggelembung. Nah, sambil ketawa perutnya gedut. Berarti udara sama-sama berguna bagi kita, sahut perahu kepada balon. Nih, nah dengan ini kita tahu nih apa yang dibicarakan antara balon dan perahu. Yang dibicarakan antara balon dan perahu adalah seputar udara, nah, dan kegunaan udara. Contohnya ini, mengapa balon bisa menggelembung? Karena ada udara. Ya. Terus mengapa perahu kertas bisa berlayar jika diapungkan? Karena ada dorongan angin. Apa itu angin? Angin adalah udara yang bergerak. Angin itu udara yang bergerak. Nah, sekarang sebutkan berapa benda yang dimiliki sifat yang sama seperti balon. Beberapa benda yang memiliki sifat yang sama seperti balon. Plastik ya. Plastik itu kalau ditiup, plastik itu akan menggelembung. Akan menggelembung. Kemudian roda sepeda ditiup, pompa akan menggelembung ya. Ya, kenapa sampai menggelembung? Karena adanya udara yang mengisi sisi-sisi roda dan sisi-sisi menekan sisi-sisi plastik. Jadi kesimpulannya, udara akan berbentuk seperti wadahnya. Kalau wadahnya berbentuk roda, ya udaranya berbentuk roda, berbentuk tabung yang melingkar ya. Kemudian kalau wadahnya berbentuk bundar kayak balon, ya akan berbentuk bundar kayak balon. Kalau kemudian berbentuk tabung yang memanjang seperti balon yang berbentuk kayak es lilin, ya berbentuk tabung yang memanjang ya. Itu. Bagaimana cara untuk kita bisa mengetahui dengan pasti? Nah, anak-anak bisa menyediakan balon dan kantong plastik di rumah. Kemudian setelah itu balonnya ditiup. Nanti buat ya, difoto balon ditiup, plastiknya ditiup. Setelah itu amati itu balon sama plastiknya. Kenapa balon dan plastik itu bisa menggelembung ya, dan bagaimana bentuk balon dan plastik tersebut? Apakah sama? Padahal yang ditiupkan sama-sama dari mulut kita. Setelah itu anak-anak buat kesimpulan. Kesimpulan apa? Kesimpulan bahwa bentuk udara akan bagaimana ya.
Kalau ditiupkan ke balon bentuknya seperti balon, ditiupkan ke plastik seperti plastik. Dipompa, kita memompa roda sepeda ya seperti roda sepeda. Jadi kesimpulannya bagaimana ya? Nanti anak buat kesimpulan setelah membuat percobaan meniup balon dan kantong plastik. Itu tugas hari ini. Buat kesimpulan, setelah anak-anak melakukan tugas mencari atau menyediakan balon dan kantong plastik, kemudian meniupnya. Apa yang terjadi dengan balon dan plastik itu? Kemudian setelah mengembang, apakah setelah mengembang bentuknya akan sama? Setelah kita tiup, beri kesimpulannya. Itu tugasnya ya. Nah, setelah itu, setelah kalian melakukan percobaan tersebut, buat kesimpulannya di buku. Itu saja tugas kita pada pagi hari ini ya. Pembelajarannya cukup sekian dan terima kasih. Ingat tugasnya, menyediakan balon dan plastik di rumah. Setelah itu kalian tiup balon dan plastik itu. Setelah ditiup, apa yang terjadi? Menggelembung enggak? Amati dari bentuknya. Bentuknya sama enggak? Kalau tidak sama, beri kesimpulan bahwa bentuk udara akan bagaimana ya. Itu saja, kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, nanti difoto saat meniup balon dan plastik.